Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini adalah analisa estimasi sebaran lapisan batu bara UPPTB blok bagian barat. Ini karena toponya seluas ini, jadi kita analisa bagian sini saja. Jadi di sini ada 3 trend surface. Pertama yang landai untuk sim MY. Kemudian ada yang relatif tegak, ini sebesar 45 derajat untuk sim W8 W9, dan juga yang agak tegak ini W1 sampai W6 di sini. Oke, ini akan kita masukkan tren surface ini ke dalam Mainscape. Oke, tahapannya kita buka Mainscape, kita create new project. Ini kita tulis sebagai B. Oke, next. Ini kita satuannya kita buat 0, tons ganti 1000 kubik ganti kubik meters, grade ganti persen, create. Oke, langkah berikutnya kita masukkan dulu untuk topografi, kita import, ambil vulkan, kita ambil yang dari spray ini, raw data. Oke, lalu kita klik R biar fokus di sini. Kemudian kita overlay dengan citra. Kita ambil lagi all. Oke. Bentuknya seperti ini. Kemudian ini kita convert menjadi surface. Surface namanya adalah topo. Kita oke. Kemudian kita membuat grid file, new grid file, it's new. Ini kita buat G file, ini adalah meters. Di sini ada 3 trend surface, CMY, CMA, dan CMN. Kategorinya semuanya adalah depth. Unitnya semuanya adalah meter. Terus ini grid spec. Kita edit areanya. Oke. Kurang lebih dari sini sampai sini. Kita oke. Nah, dia ada ini. Kita mulai dari CMY, data file. Oh, ini belum kita ekspor ya. Ini kita ekspor terlebih dahulu. Save di project folder ini. Oke. Kemudian tipe file artificial, save. No. Oke, kemudian baru kita proses MY, apply, MA, apply, kemudian MN, apply. Oke, kemudian baru kita membuat skema, set model type grid, drill hole, kita create new design,
drilling. Oke. Kemudian di drilling ini kita buat new layer lagi di holes. Oke. Nah, drilling kita ambil. Nah, skemanya kita create new. Sebut sebagai SCHW atau SCHWest. Skema west. Topografi kita ambil topo, default. Untuk thickness itu inverse, surface itu height, trend itu fem. Ini kita buat 200 saja. Untuk search radius influence, kemudian ini kita buat 200 samaan. Terkait litologi, karena ada 3 trend, kita buat CMY, CMA, dan CMN. Kemudian terkait elemen, di sini ada W10 dari atas ke bawah, W09, W08, W06, W05, W03, dan W01. Kemudian di antara ini kita row fill down, metodenya pins. Oke, kemudian di sini insert before, di sini insert before, di sini sebagai CMY, ini CMA, dan di sini CMN. Tipenya adalah surface, nanti sebagai trend. Kemudian continuity, continuous. Tipenya kita bisa buat transgressive. Oke, beda facies dia. Kita save skema, kemudian kita ke conformable. Di sini kita buat untuk CMY itu trend surface-nya adalah CMY, lowest intervalnya adalah W10, sedangkan CMA itu trend surface adalah CMA, lowest interval adalah W8. Ini CMN, trend surface adalah CMN, lowest intervalnya adalah sim W01. Kita save skema, close. Nah, ini di sini dia SCHWest. Oke. Kemudian terkait data drilling, kita import. Ini kita browse, posisinya ada di sini, all files. Ini untuk survei data, semicolon. Ini untuk hole name, is, xy, z, dan ini total depth. Oke, kemudian untuk litologi kita browse lagi, all files. Ini semicolon. Ini adalah hole name. Ini adalah from to sim ID, litologi kode, dan ini adalah thickness. Oke, color dan litologi kalau ada miring atau tidaknya di sini. Miring atau tidaknya pemboran di downhole survey. Ini kita nggak ada, next. Kemudian skema kita masukkan skema west, design file drill, design di holes. Oke. Kemudian untuk ini kita import. Sekarang kita coba buka datanya. Kita ke cat home annotation.
Ini kita nonaktifkan. Ini data lokasi outcrop, all expose dan drillingnya. Kemudian kita cek start model di manage, kita buka di holes, kita pilih salah satu, downhole litologinya udah seperti ini. Ini untuk SIM MY, CMY ini DHMA, harusnya ini DHMA, CMA. Kita cek dulu. Oke. DHMN ini CMN. Sama semua, CMA semua ini. Oke. DHMN 01. Empat A, 4B, 5, oke, 6, 7, 8, MY ini CMY, oke. Ini maksudnya dia mengikuti tren siapa nanti. 03, 04, double check, oke. Kita apply, kita close. Lalu langkah berikutnya adalah kita proses start modelnya, skema waste. Oke, ini topo, default, conformable seperti ini. Terus estimasi sebaran di sini kita bisa buat, misalnya kita buat 300 meter. Ini W8, bolehlah ini 300 ya. Oke. Lalu build table kita ambil, design file dari drilling, layernya kita ambil, kita build, proses. Oke, complete. Kemudian ke grid file, ini di checklist untuk memberikan poin pada node data. Kita build, smooth, build, proses. Oke, udah selesai. Baru sekarang kita buatkan modelnya. Kita ke geologi, cat mesh, kita create solid. Pertama yang kita buatkan untuk W10, model type grid spec, ini W10 floor, W10 roof, mesh group kita buatkan new 01 sebagai model SIM. Oke, kemudian kita selection sebagai W10, kita apply. Oke, hasilnya kalau kita lihat, nah ini dia W10. Kita kasih warna mungkin hijau. Oke, kalau ini kita mau buat transparan, ini kita buat 50%. Oke, nah ini untuk W10 sebarannya.
Kemudian kita buatkan lagi untuk W9 01 W09. Oke, kita apply. Oke, ini W09 dia lebih tegak karena sudah beda tren. Kita kasih warna blue. Kita buatkan lagi W08. Ini penyebarannya cuma sampai sini karena kita lokasi poinnya sampai sini. Influence radiusnya 3,5 di sini. Kalau mau lebih panjang lagi, kita bisa buat 500 ya setting. Oke, kita lanjut aja dulu ke W08. W08 underscore, kita proses. Oke, W08 terbentuk. Kemudian sekarang W06 floor, 03 W06. Kita apply. Kita ke W03 05 W05 floor, ini 4 W05, kita apply. Kemudian W03 roof floor, ini 5 W03, kita apply. Oke, terakhir sekarang W1 06 W01. Oke, kita apply. Oke, kita close. Jadinya seperti ini. Ini tren yang landai. Ini yang 45 derajat, ini 63 derajat. Kemudian kita masukkan IUP OPPTB. Kita ke sini, project B, AutoCAD, ini IUP OP. Oke, kita save. Kemudian ini kita close. Kita masukkan ke new design file sebagai raw data. Lalu ini kita import. Kita pilih AutoCAD, pilih IUP OP, design file raw data sebagai IUPOP. Kita oke. Ini underscore. Oke. Nah, ini IUPOP-nya posisinya di sini. Where are you? Oh, ini projection system kita lupa ganti. Coba kita buka lagi. Ini kita ganti dulu UTM. Oke, baru kita ekspor lagi. Ke tempat yang sama, save, yes. Oke, kita close. Kita import di Landscape, import ini. Oke. Setelah itu baru kita aktifkan, refresh. Nggak mau masuk deh. Raw data, IUPOP. Oke, complete. Nah, ini dia posisinya. Jadi untuk SIM
W10, W9, W8 belum sampai ke batas iup. Kita perlu verifikasi data lagi, terutama di jalan yang di sini. Kita bisa tambahkan dengan data drilling. Ini sebarannya, ini W10, W9, ini W8. W8 kita kasih ganti warna pink. Ini W6 ungu, ini W5, ini W3, ini W1 andalan. Nah, dia jadi seperti ini. Solid ini bisa langsung ke spray untuk di scheduling. Kemudian apabila ingin membuat subcrop line, subcrop kita buat misalnya interval dari W10, desain filenya di raw data, kita buat sebagai subcrop line atau outcrop ya, karena nggak ada, kita buat washout. Kita apply, hasilnya sebagai berikut. Ini subcrop line W10, kemudian kita buat lagi yang W9, apply. Nah, ini yang W9, kita buat lagi yang W8, kita apply. Oke, terakhir W1, W1, W3, W5, W6, W8, W9, W10. Oke, kemudian kita akan membuatkan section. Ini kalau topo kita nonaktifkan, dia bentuknya seperti ini. Oke, subcrop W1 belum muncul. Sekarang kita akan buatkan section. Untuk membuat section, kita create new layer sebagai 02 section line, atau disingkat saja sec line. Oke. Kemudian di sini kita edit. Kita akan tampilkan pertama line dari sini ke sini, Q, kemudian dari sini, kemudian dari sini ke sini. Mungkin hanya 3 saja. Oke, kita select, kemudian create cross section di sini. Ini skema waste, kemudian section kita row fill down. Untuk posisinya dari di sini kita masukkan 501 192 hits, kemudian 996 3116, row fill down. Oke, row fill down, generate, ini counter, paste, ini kita naikkan 150. Oke. Kemudian di option minimum level minus 40 atau minus 50. Oke. Di sini kita buat 30. Orientation grid kita buat per 10 meter. Kemudian untuk display major grid
kita edit. Untuk ukuran fontnya kita buat jadi 5. Ini Courier Bold. Yang ini kita buat jadi 4. Simplex model, use all interval option, step size 1, display. Kita proses. Ini ada yang lupa lagi. Untuk posisi dari outputnya kita create lagi. Ini 01 profile section. Oke. Kemudian untuk layernya seg A, kita cek ulang. Oke. Nah, hasilnya jadi sebagai berikut. Section A. Oh, kok dia di sini? Profile sectionnya kita salah. Ini harusnya 2D. Kita buat lagi 02 seg profile 2D. Oke. Kemudian untuk layarnya kita buat lagi. Geser saja. Segue section. Outputnya seg profile 2D sebagai seg prof A. Kita cek di section. Oke. Nah, ini hasilnya. Dia di sini lagi. Kita pindahkan ke sini. Ini 502.099. Oke, kita ulangi. Di option 02099. Oke. Nah, dia pindah sini. Untuk pewarnaan dari setiap SIM ke interval, pilih skema WES. Intervalnya ini W10, kita kasih color pink lah, boleh, hijau, ungu, ini kuning, ini magenta, ini hijau stabilo, ini andalan, ini biru cyan. Section pattern head semua. Oke, kita oke. Kemudian kita apply. Ya, gambarannya seperti ini. Ini yang untuk ini section A aksen, B aksen, C aksen. Oke, kemudian untuk section lain ini kita bisa export to Mainscape data. Kemudian kita pilih AutoCAD, output filenya line section. Oke, desain file di raw data, layer seg line seg. Kita oke, komplit. Kita bisa layout di global mapper.
Oke, kemudian section line tadi kita buka di global mapper. B AutoCAD line section, kita oke. Nah, ini posisi section line-nya kita rubah, edit, kita buat dia 2 pixel, warna jadi merah, kita oke. Kemudian ini kita edit, ini sebagai section accent, customize-nya ini kita kasih atribut section accent, ini section B accent, ini terakhir section C accent, customer styles. Nah, ini dia seperti ini posisi sectionnya. Kita bisa print contoh seperti ini. Oke. Kemudian untuk posisi subcrop line kita bisa ekspor juga. Export. Oke. Subcrop line. Kita pilih yang ini, line section. Input, output, subcrop line. Export to kita ke DWG, output file name subcrop. Ini kita pilih yang subcrop line, SC line, kita oke. Proses. Ini kita bisa open di sini. Ya, ini posisi subcropnya. Kalau kita mau tebalkan, option, line style, use same. Kita kasih warna purple semua. 3. Oke. Ya, ini posisi subcropnya. Kita bisa print peta section line strat model. Oke. Kemudian ini kita file export to Avanza. Save. Kemudian untuk di Mainscape ini kita bisa ke CAD, plotting, kita create new rapid plot, draw polygon, kita select ini areanya sampai sini, kita pilih yang landscape, scale A3, fit, landscape, oke. Nah, hasilnya seperti ini. Apa nggak lepas dia? Oke, ini lalu kita print. Print PDF, kita ganti ini jadi landscape, settingnya adalah A3,
Oke, kita print ke sini section. Oke, kita save. Hasilnya jadi sebagai berikut. Kalau kita buka di B, ini prof section map, Acrobat, itu salah, profile section ini. Nah, dia seperti ini. Tinggal kita masukkan section prof after. Nah, dia seperti ini. Bukan ini. Section. Nah, dia seperti ini. Ini sim-simnya, dan ini posisi dari section lainnya. Ini ada A aksen, B, C. Kalau mau dikasih keterangan di sini, edit PDF, kita add text. Ini misalnya section A aksen. Ini sebagai section B aksen. Ini sebagai section C aksen. Oke, kita close. A, B, C. Ini A, B, dan C. Oke, finish pembuatan dari model lapisan dengan multi trend yang landai, relatif tegak, dan agak tegak nih. Ini 14-an derajat sampai 17, ini 45, ini 63 derajat. Ini toponya. Ya, solid ini bisa kita langsung ekspor ke Spray untuk dibuat scheduling.